Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tentang kurikulum 2013. Latar belakang dari kurikulum 2013 yaitu pendidikan nasional harus berfungsi secara optimal sebagai wahana dalam pembangunan bangsa dan karakter. Penyelenggaraan pendidikan diharapkan dapat mewujudkan proses berkembangnya kualitas pribadi peserta didik sebagai generasi penerus bangsa di masa depan, yang diyakini akan menjadi faktor determinan bagi tumbuh kembangnya bangsa dan negara Indonesia sepanjang zaman. Oleh karena itu, kurikulum dipandang sebagai salah satu unsur yang bisa memberikan kontribusi yang signifikan untuk mewujudkan proses berkembangnya kualitas potensi dari peserta didik. Prinsip pengembangan dalam kurikulum 2013 ada 3. 1. Kurikulum bukan hanya merupakan sekumpulan daftar mata pelajaran, karena mata pelajaran hanya merupakan sumber materi pelajaran yang ditujukan untuk mencapai kompetensi. 2. Kurikulum didasarkan pada standar kompetensi lulusan yang ditetapkan untuk satu satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan program pendidikan. 3. Kurikulum didasarkan pada model kurikulum berbasis kompetensi. Pengertian dari kurikulum 2013. Secara etimologis, istilah kurikulum atau kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang artinya pelari dan kurir yang berarti tempat berpacu. Kosakata kurikulum telah masuk ke dalam kosakata bahasa Indonesia dengan arti susunan rencana pengajaran. Kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis kompetensi yang dirancang untuk mengantisipasi kebutuhan kompetensi abad 21. Tujuan dari kurikulum 2013 yaitu tujuan pendidikan nasional sebagaimana telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ciri khas kurikulum 2013 yaitu 1. Belajar tuntas. Belajar tuntas yaitu peserta didik tidak diperkenankan mengerjakan pekerjaan berikutnya sebelum mampu menyelesaikan pekerjaan dengan prosedur yang benar. 2. Penilaian autentik. Penilaian autentik tidak hanya mengukur hal yang diketahui oleh peserta didik, akan tetapi lebih menekankan mengukur hal yang dapat dilakukan oleh peserta didik. 3. Penilaian berkesinambungan adalah penilaian yang dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan selama pembelajaran berlangsung. 4. Menggunakan teknik penilaian yang bervariasi. Teknik penilaian yang dapat dipilih dapat berupa tertulis, lisan, produk, portofolio, unjuk rasa, unjuk kerja, proyek, pengamatan, dan penilaian diri. 5. Berdasarkan acuan kriteria. Penilaian harus didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Kemampuan peserta didik tidak dibandingkan terhadap kelompoknya, tetapi dibandingkan terhadap kriteria yang ditetapkan, misalnya ketuntasan belajar minimal atau KKM. Isi kurikulum 2013 untuk jenjang SD. Kompetensi yang ingin dicapai adalah kompetensi yang berimbang antara sikap, keterampilan, dan pengetahuan, di samping cara pembelajarannya yang holistik dan menyenangkan. Mata pelajaran atau mapel yang ada di SD diantaranya pendidikan agama, PPKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, seni budaya dan prakarya, dan pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Adapun kelebihan dan kekurangan dari kurikulum 2013 diantaranya A. Secara umum. Kelebihan: proses pembelajaran murid aktif.
guru sebagai fasilitator maupun motivator. Semua aspek kehidupan bisa menjadi sumber pembelajaran, serta melahirkan manusia pembelajar. Kekurangan kurikulum 2013 penuh kontradiksi. Penggunaan ujian nasional atau UN sebagai evaluasi standar proses pembelajaran siswa aktif. Kurikulum 2013 cocok untuk sekolah yang sudah maju dan gurunya punya semangat belajar yang tinggi. B. Menurut para guru, kelebihan kurikulum 2013 melatih anak untuk lebih mandiri, kreatif, dan inovatif. Kurikulum ini juga kembali mengajak anak-anak untuk membudayakan membaca. Salah satu kebiasaan yang mulai menurun pada generasi saat ini. Penerapan kurikulum 2013 juga memiliki tujuan yang baik, yaitu mendorong anak untuk memiliki sikap yang lebih baik di sekolah, pada teman, dan terhadap lingkungannya. Kekurangan sistem penilaian yang dinilai guru terlalu rumit. Kurangnya sarana dan prasarana yang belum memadai dan merata untuk menjalankan kurikulum 2013. Kesimpulan, pendidikan nasional harus berfungsi secara optimal. Oleh karena itu, kurikulum dipandang sebagai salah satu unsur yang bisa memberikan kontribusi yang signifikan untuk mewujudkan proses berkembangnya kualitas potensi peserta didik, seperti halnya kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis kompetensi yang dirancang untuk mengantisipasi kebutuhan kompetensi abad 21, yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang lebih baik. Ciri khas dari kurikulum 2013 yaitu belajar tuntas, penilaian autentik, berkesinambungan, penilaian bervariasi, dan berdasar nilai acuan, yang menjadikan murid lebih aktif dan berpikir kritis, agar terciptanya manusia yang cerdas dalam menyelesaikan berbagai masalah. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.